Hello students, bertemu lagi dengan saya Sir Ricardo, masih dalam pelajaran seni musik. Nggak kerasa, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-5. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi alat musik dan lagu. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang fungsi seni musik pada umumnya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi alat musik. Fungsi dari alat musik dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi melodi. Artinya, alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi sebagai susunan dari notasi atau nada yang nanti dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. Kita dapat mengambil contoh untuk jenis alat musik recorder, pianika, gitar, angklung melodi, suling, yang peranannya dalam pertunjukan musik memainkan bagian melodi. Yang kedua, fungsi harmoni. Dalam pertunjukan musik, terdapat alat musik yang bermain untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan antara melodi dan ritme yang dimainkan oleh alat bantu musik lain, atau dapat disebut sebagai alat musik penyelaras dari alat musik yang lain. Kita dapat ambil contoh alat musik keyboard atau piano dan gitar, serta alat musik daerah, misalnya kecapi, saron, suling, yang difungsikan selain sebagai melodi, juga sebagai harmoni. Nah, yang ketiga, fungsi ritme atau ritmis. Jenis alat musik ini akan didapatkan dalam bentuk alat musik yang tidak bernada, misalnya drum, tamborin, bongo, tifa, timpani, beduk, dan lain-lain. Selain dari pemberian irama, alat musik tersebut kadang-kadang dapat memberikan warna terhadap suasana pertunjukan. Melalui bunyi ritmis yang ditimbulkan dalam sajian komposisi musik, biasanya suasana atau karakteristik pertunjukan akan lebih terasa. Dengan permainan irama yang cepat, sedang, dan lambat akan memberikan dinamika yang berubah. Keseluruhan alat musik yang tumbuh dan berkembang berfungsi sebagai media bunyi yang dapat didengar. Secara fisik, indera pendengaran merupakan yang pertama dari kelima indera yang dapat berkembang dan dapat distimulus melalui musik. Musik dapat meningkatkan kecerdasan dan perkembangan otak. Menurut Hodges dalam Johann, mengatakan bahwa kita akan semakin tahu berkat adanya lingkungan, khususnya musikal, yang secara fisik hal itu akan berfungsi untuk menghasilkan perubahan pada otak dalam mengikat dan membentuk kepribadian. Mengenai fungsi musik itu sendiri, seorang filsuf bernama Lian Gi dan juga Budiwati mengemukakan bahwa yang pertama, pada umumnya, seni dapat berfungsi sebagai media kerohanian, yaitu sebagai fungsi spiritual dan fungsi upacara khusus dalam kegiatan seremonial dan pertunjukan. Yang kedua, media kesenangan, yaitu sebagai fungsi hedonistis untuk hiburan. Yang ketiga, media tata hubungan, yaitu sebagai fungsi komunikatif. Yang keempat, media pendidikan, yaitu sebagai fungsi edukatif dalam memberikan penerangan pengetahuan, pelatihan, dan memberikan pengajaran dalam menyampaikan nilai-nilai seni dan fatwa-fatwa. Yang kelima, media ekspresi dalam memenuhi kebutuhan estetis. Dan yang terakhir, yang keenam, keseluruhan dari fungsi karya seni musik itu akan melibatkan pribadi individual dan pribadi masyarakat. Istilah lagu sudah jelas menunjukkan sebuah karya musik. Namun, kata-kata yang mengikutinya di belakang itu yang membuat fungsinya berbeda, seperti lagu perjuangan, lagu keagamaan, lagu hiburan, dan lagu-lagu lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang lagu tersebut. Yang pertama, lagu perjuangan. Berarti, karya seni musik dalam bentuk lagu yang berfungsi untuk mengobarkan semangat berjuang atau lagu yang menggambarkan kepahlawanan. Artinya, pada lagu ini bukanlah musik yang menjadi tujuan utama, melainkan berkobarnya semangat perjuangan itu sendiri, dan musik berfungsi sebagai pendukung utama. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia
Yang kedua, lagu pendidikan. Berarti, lagu yang diciptakan sebagai sarana atau media pendidikan baik untuk kebutuhan pendidikan dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Yang ketiga, lagu keagamaan. Berarti bahwa lagu itu merupakan media bagi kepentingan hidup beragama. Lagu atau musik tersebut dapat diciptakan untuk berkhotbah, berdakwah, atau untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam hal-hal religius lainnya. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Yang keempat, lagu hiburan. Berarti lagu yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari kesenangan, yaitu menghibur atau sebagai pelepas lelah setelah melakukan aktivitas. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지. 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you bye. 실컷 비웃어라 꼴종이가 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da.
terakhir, yang kelima, lagu atau musik upacara. Berarti buah karya seni musik yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ritual atau musik yang diciptakan sebagai media upacara. Tujuan pokok lagu atau musik upacara yang terpenting adalah kehikmatan dan kekusukan dalam melakukan kegiatan upacara. Malam pertama, marilah inaikan pengantin baru. Awal pertama berinai kecil hanya dibuat untuk sekeluarga. Awal pertama berinai kecil hanya dibuat untuk sekeluarga. Malam ketiga berinai besar, pihak pemuda bertandang sama. Amboi kacaknya, ahai moneknya, bertambah seri majlis berinai. Alangkah indahnya majlis purnama, marilah inaikan pengantin baru. Tamatlah sudah malam berinai, kini menanti hari sandingnya. Tamatlah sudah malam berinai, kini menanti hari sandingnya. Di hari Minggu. Baiklah, cukup sekian pertemuan untuk minggu ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. See you next week.